saya Leni Mariati Tampubolon AMK, peserta Laksar CPNS 2021 Angkatan 9 Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Lydia Utami Sihotang, AMD-AK. Saya dari pemerintah Kabupaten Simalungun, UPTD Puskesmas Kerasaan. Saya adalah CPNS golongan 2, Angkatan 9 Kelompok 4. Halo, nama saya Lenawati AMK. Saya peserta Laksar CPNS tahun 2021 Angkatan 9 Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Lia Handayani Kristiani Borugirsang AMDKG. Saya peserta Laksar CPNS tahun 2021 Kabupaten Simalungun. Saya angkatan 9 kelompok 4 nomor urut 39. Saya bekerja di instansi Puskesmas Tigadolok Kabupaten Simalungun. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Leni Julianti AMK, peserta Laksar CPNS tahun 2021 Angkatan 9 Kelompok 4. Sekian perkenalan kami akan menyampaikan materi tentang tangkal hoax. Di tengah pandemi COVID ini, banyak berita hoax yang bermunculan dan beredar dengan cepat melalui pesan WhatsApp. Tapi apakah kalian tahu itu hoax? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Intinya, hoax adalah berbohong. Dilansir dari detik.com, Kementerian Komunikasi dan Informatika ada menemukan 474 isu hoax dari berbagai media sosial selama pandemi COVID ini. Contohnya, mungkin kita pernah membacanya di grup-grup WhatsApp yang mengatakan bahwa dengan berjemur di bawah sinar matahari dapat membunuh virus COVID-19 ini. Padahal, faktanya, paparan sinar matahari itu tidak dapat membunuh virus itu. Dikutip dari kasus positif COVID juga terjadi di negara di Timur Tengah yang notabene bersuhu panas. Hoax juga berpengaruh pada kesehatan mental. Berlebihan mengkonsumsi berita hoax dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental kita, seperti post-traumatic stress syndrome atau PTSD. Yang kedua, menimbulkan kecemasan berlebihan. Yang ketiga, emosi berlebihan, bahkan sampai kekerasan terhadap orang lain. Lalu, bagaimana caranya kita terhindar dari berita hoax? Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ibu Leni Mariati Tampubolon AMK. Pastikan informasi yang kita terima berasal dari data dan sumber terpercaya. Kita harus memilih media mana yang terpercaya. Saat kita menentukan berita hoaks, terlebih dahulu kita perhatikan dari mana berita itu berasal dan siapa sumbernya. Apakah beritanya dari situs resmi atau tidak? Kita harus mengamati jenis-jenis berita yang kita baca. Hindari berita yang bersifat opini, karena opini adalah bersifat objektif, sedangkan fakta berasal dari data yang terpercaya dan mempunyai bukti yang kuat. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh Ibu Lydia Utami Sihotang AMD AK. Yang kedua adalah cek keaslian gambar. Berita hoax biasanya juga menggunakan foto yang diambil dari berita lain. Anda dapat membuktikan sebuah foto itu asli atau telah mengalami manipulasi dengan cara drag and drop foto ke Google Image. Dari situ akan terlihat ulasan lengkap tentang gambar tersebut. Oke, materi ketiga dijelaskan oleh Ibu Lenawati AMK. Cara yang ketiga adalah ikut grup diskusi. Grup diskusi yang dimaksud adalah ikut bergabung dalam grup diskusi di media sosial seperti Facebook. Di media sosial Facebook ada grup perlindungan, anti isu, dan anti hoax. Grup tersebut kita atau netizen bisa berdiskusi satu sama lain. Kita sebagai netizen bisa melakukan klarifikasi atas informasi dan berita-berita yang kita dapatkan. Di grup tersebut kita sebagai
Baik, selanjutnya untuk materi yang keempat akan dijelaskan oleh Ibu Lia Handayani Kristiani Borugirsa AMD KG. Baik, saya akan menjelaskan tentang hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita yang dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Terima kasih. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Ibu Leni Julianti AMK. Ketika melihat berita-berita yang ada di internet atau di media sosial, lihatlah secara detail. Silahkan lihat di jurnal real yang tersedia. Yang asli biasanya menggunakan alat situs yang sesuai dengan nama medianya. Yang palsu kadang-kadang namanya aneh-aneh. Apakah berita tersebut sudah diunggah oleh media resmi atau sudah teridentifikasi oleh? Sekian dari kami penjelasan tentang tangkal hoax. Semoga kita dapat lebih mencermati dan lebih pandai bersosial media agar kita terhindar dari berita-berita hoax. Salam dari kami, salam sehat, terima kasih.